Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di dalam kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program InText, Inside of Text. Di dalam program ini, Sobat Pratama, saya mencoba menganalisis berita yang aktual dari berbagai media massa. Kata kunci akan saya masukkan di dalam Google, kemudian kita melihat beberapa cuplikan paragraf, barulah kita analisis. Analisis kita mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak, sehingga Ibu Bapak perlu cermat melihat analisis yang saya sampaikan. Kita ketahui, sekarang ini orang pribadi, ya, wajib pajak orang pribadi, tengah disibukkan oleh persiapan lapor pajak tahunan. Ya, karena secara umum lapor pajak tahunan itu paling lambat 31 Maret 2021. Ini lapor pajak tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2020. Yang saya maksud lapor pajak tahunan adalah laporan PPH, pajak penghasilan. Nah, saya akan tulis di sini, lapor pajak tahunan. Nah, kita lihat berita yang lagi rame. Nah, ini Sobat Pratama, news tinggal 10 hari lagi, buruan lapor pajak, SPT pajak atau kena denda. Nah, oke, saya akan coba buka, ini dari CNBC Indonesia. Saya akan coba buka, kita baca di sini, ya. CNBC Jakarta, CNBC Indonesia. Bagi Anda yang belum melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPH, kini hanya tersisa 10 hari menjelang tanggal tenggat pada 31 Maret 2021 mendatang. Dijen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan ada sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak melaporkan pajak penghasilannya, terutama bagi wajib pajak orang pribadi maupun karyawan hingga batas waktu pelaporan. Ya, Sobat Pratama, sebetulnya kalau melihat peraturan itu tidak mesti 31 Maret. Kenapa? Jadi cerita sederhananya begini, Sobat Pratama, ya. Untuk orang pribadi, memang lapor pajaknya adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, tinggal masalahnya tahun pajaknya kapan? Kalau tahun pajaknya kita ambil katakanlah karyawan, rata-rata kan Januari sampai Desember. Karena mereka akan mendapatkan bukti potong PPH pasal 21 atau pajak karyawan. Jadi mereka dapat Januari Desember, otomatis si karyawan akan dapat paling lambat Januari, ya, Januari atau Februari, barulah kemudian mereka laporkan ke kantor pajak. Nah, tapi kalau misalkan orang pribadi ini merupakan pengusaha, dia melakukan pembukuan, dia boleh milih tahun pajaknya bukan Januari Desember, misalkan April Maret atau Juli Juni. Nah, kalau kasusnya seperti ini, batas waktu lapor pajak untuk orang pribadi, terutama lapor PPH, ya, pajak penghasilan, itu nggak mesti 31 Maret, tapi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tapi oke lah, secara awam memang paling banyak karyawan orang pribadi itu lapor SPT, ya, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dan tahun pajaknya pakai periode Januari-Desember. Jadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak itu adalah 31 Maret 2021. Nah, Sobat Pratama, apa yang perlu dicermati? Jadi terus terang, kalau sudah bicara masalah pajak penghasilan, Sobat Pratama perlu cermat terhadap pengertian penghasilan ini. Jadi saya sering mengulang-ulang topik, ya, yang berkaitan dengan penghasilan. Jadi dalam konsep perpajakan yang diadopsi di Indonesia, pajak penghasilan atau pajak berbasis penghasilan. Nah, sekarang penghasilan itu apa?
penghasilan itu kalau didefinisikan di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh itu adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Indonesia atau luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan. Kemudian yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi sebenarnya ada 5 kriteria. Kriteria pertama, tambahan kemampuan ekonomis. Diterima atau diperoleh. Bisa cash basis, bisa accrual basis. Piutang bentuknya. Kemudian, dari Indonesia atau Indonesia, dari luar Indonesia atau dalam Indonesia. Jadi semua penghasilan. Nah, untuk konsumsi atau untuk menambah harta. Nah, yang kelima, dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi namanya nggak mesti nama penghasilan, bisa jadi warisan. Itu penghasilan juga karena memenuhi kriteria tambahan kemampuan ekonomis. Dan memenuhi kriteria pokoknya apa yang kita peroleh, apa yang kita terima. Kalau terima berarti cash basis ya, peroleh itu accrual basis, basis accrual. Itu bisa dipakai untuk konsumsi atau nambah harta. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, kalau Ibu Bapak cermati SPT PPh orang pribadi, biasanya kan kode SPT-nya adalah 1770. Mau 1770 SS, 1770 S maupun 1770, itu semua pakai konsep yang sama. Jadi yang Ibu Bapak perlu cermati adalah ketika Ibu Bapak sudah melaporkan penghasilan yang ada di dalam SPT, lampiran 1 atau lampiran 2 di situ. Nah, penghasilan itu kan nanti kan bisa ya, ada yang kena pajak final, ada yang memang tidak kena pajak. Oke lah, itu tidak berubah sama sekali dari tahun 2008 sampai sekarang. Cuma ini. Ibu Bapak harus cermat ketika ngisi penghasilan ini, Ibu Bapak harus ada harta yang perlu disampaikan. Jadi harta ini harus dirinci. Kenapa? Karena penghasilan itu harus sebanding dengan tambahan harta. Kalau penghasilan kita misalkan dilaporkan untuk tahun pajak 2020, kita harus cermat tambahan harta kita di 2020 berapa. Ditambah konsumsi kita selama setahun rata-rata berapa sebulannya. Nah, jadi memang kalau udah harta sama penghasilan ini ada di dalam SPT. Ibu Bapak perlu cermat nih. Jangan sampai teman-teman kantor pajak nantinya dapat informasi dari media sosial atau dapat informasi dari ILAP. Siapa ILAP? Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, pihak lainnya. Jadi siapapun bisa diminta informasi oleh kantor pajak terkait dengan penghasilan si wajib pajak orang pribadi ini. Nah, terus konsumsi ini mana? Konsumsi ini memang belum nongol. Jadi Ibu Bapak sebenarnya bisa mencermati konsumsi kita selama sebulan, baik konsumsi misalkan uang konsumsi harian, ya, makan minum, kemudian telekomunikasi, ada transportasi, ada asuransi, ada pendidikan, ada kesehatan, ada pariwisata. Semua pengeluaran kita harus hitung. Kita harus estimasikan sehingga total selama setahun, biasanya kantor pajak pakai pendekatan rata-rata konsumsi sebulan. Yang tadi ya, ada konsumsi harian, ada konsumsi pendidikan. Jadi konsumsi tidak mesti harus dimakan. Yang kita keluarkan, kita belanjakan. Ya tadi, pendidikan, telekomunikasi, kemudian asuransi, pendidikan, lalu pariwisata, itu bagian dari konsumsi. Jadi jangan sampai timpang penghasilannya yang dilaporkan 400, konsumsinya misalkan 20 kali 12, 240, ternyata ada mobil baru. 400 tambah 240 udah 640. Yang dilaporkan cuma 400. 240-nya dari mana? Kantor pajak akan langsung sikap itu. Kasih surat cinta antar Ibu Bapak. Ya, jadi ketika mengisi SPT PPh orang pribadi tahun 2020, Ibu Bapak perlu cermat apa itu? Pokoknya penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta.
Ini selalu saya ulang-ulang kalau sudah bicara masalah pajak atas penghasilan atau pajak berbasis penghasilan. Karena dari dulu konsepnya sampai sekarang nggak berubah. Nah, kalau sekarang penghasilan dari sisi penerima. Ya, kalau penghasilan dari sisi pemberi itu dipotong. Nah, artinya apa? Kalau ibu bapak punya penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan, misal pegawai dari pemberi kerja, ibu bapak punya kegiatan jasa dari pemberi penghasilan dipotong, kemudian misalkan ibu bapak yang menjadi penyanyi atau punya royalti, nah itu berarti ada penghasilan dari royalti, dari bunga, dari dividen, itu semua harus dilaporkan. Karena konsep penghasilan dari sisi penerima itu worldwide. Nah, nanti tinggal ditandingkan. Seluruh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun, dari manapun sumbernya dilaporkan, tinggal dipilah mana yang final, mana yang non-objek pajak, mana yang harus dikenain pajak di akhir tahun. Oke ya, jadi sobat pertama, keep calm to submit your tax return. Pokoknya tenang, yang penting pahami dulu konsep penghasilannya, kemudian ibu bapak sudah bisa memastikan aman, penghasilan sama dengan atau sebanding dengan konsumsi plus tambahan harta. Kalau udah itu oke, mantap. Selamat menyiapkan SPT PPh orang pribadi tahun 2020 dan selamat lapor SPT. Demikian, ibu bapak sobat pertama, jangan lupa untuk subscribe kalau video ini bermanfaat dan silakan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ibu bapak tulis komen, tulis pertanyaan. Insya Allah saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.